Mbak Rafika. Oke, silakan masuk Mbak Rafika. Mari Mbak, silakan duduk. Kita kenalan ulang lagi ya Mbak, biar lebih akrab gitu. Namanya siapa tadi? Mbak Rafika ya? Iya. Mbak Rafika siapa ini? Mbak Rafika Hanun Alin Kusuma. Panjang ya namanya. Jadi saya panggil Mbak Rafika aja ya. Iya. Kalau saya namanya Siti Mufratunullah, Mbaknya bisa panggil Mbak Ula saja seperti itu ya Mbak ya. Iya. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak? Kurang enak sih Mbak. Oh, kurang enak ya. Tadi perjalanannya gimana Mbak? Sedikit melelahkan Mbak karena macet. Macet. Kalau boleh tahu rumahnya di mana Mbak? Rumah saya di Sumber, Rembang. Sumber Rembang. Oh, berarti deket ya dengan Iya. di sini. Paling cuma beberapa menit seperti itu ya Mbak ya. 30 menit paling Mbak. Oh, 30 menit. Oke, terima kasih ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbaknya ini usianya berapa ya? Usia saya sudah 21 Mbak. 21 tahun ya Mbak. Udah cukup dewasa ya. Kalau pendidikan terakhir Pendidikan terakhir saya MA Mbak. MA. Kalau sekarang kesibukannya ngapain Mbak? Sekarang lagi kuliah, ya kuliah saja itu Mbak. Kuliah saja ya berarti ya Mbak. Kuliahnya di mana Mbak? Di Kudus. Di Kudus. Berarti kalau dari Rembang ke Kudus itu ngelaju atau ngekos Mbak? Ngekos sih Mbak. Oh ngekos ya. Mbaknya ini asli orang Indonesia kan, warga negara Indonesia? Saya asli Mbak. Siapa tahu dari luar negeri seperti itu Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak, ini kalau boleh tahu Mbaknya agamanya apa ya? Agama saya Islam. Agama Islam. Islamnya NU atau Muhammadiyah atau apa Mbak? NU Mbak. NU ya Mbak. Kayaknya ini kan kuliah di Kudus ya Mbak, ngekos. Nah kalau boleh tahu Mbaknya apakah di Rembang itu masih tinggal bersama kedua orang tua? Masih Mbak. Alhamdulillah masih ya. Masih. Keduanya alhamdulillah sehat walafiat ya Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Rafika kan tinggal bersama kedua orang tua. Nah, apakah juga tinggal bersama orang lain? Maksudnya saudara atau siapa kayak gitu? Enggak Mbak, saya cuma bertiga. Bertiga saja. Tapi Mbak Rafika punya saudara? Punya Berapa bersaudara Mbak? satu Mbak. Satu saja. Berarti anaknya cuma dua ya? Mbak Iya. Rafika sama kakak? Kakak. Oh, sama kakak. Kalau boleh tahu Mbaknya pernah kesini apa belum ya? Baru kali ini Mbak. Berarti pertama kali ini Iya. ya. Kalau Mbaknya tahu tempat ini dari mana Mbak? Dari apa itu namanya, teman saya Mbak pernah konsul ke sini gitu. Jadi saya dikasih saran untuk datang ke sini. Nah, ini kan kita sudah perkenalkan ya Mbak, sudah akrab lah bisa dibilang seperti itu, walaupun baru pertama kali. Nah, kalau boleh tahu permasalahan apa sih yang Mbak Rafika hadapi saat ini? Permasalahan saya itu cukup nggak enak gitu loh Mbak, di saudara ibu saya gitu. Saudara ibu, Iya. Bu Mbak Rafika, itu bisa dijelaskan lebih detail Mbak? Gini loh Mbak, kan saya punya tunangan. Iya. Kan. Terus ibu saya, keluarga saya itu biasa-biasa saja, nggak setuju gitu loh Mbak sama tunangan saya itu. Tapi kalau mbaknya ibu saya itu kayak, dia itu kayak ingin saya tidak sama tunangan saya gitu, kayak tidak merestui gitu loh Mbak. Oh, Mbak Rafika kok bisa tahu kalau saudara ibu Mbak Rafika tidak merestui itu dari mana Mbak? Saya sudah baca sih Mbak pikirannya itu kayak seolah-olah tentang materi saja gitu loh Mbak. Kan saya kuliah nih Mbak ya. Iya. Terus tunangan saya itu nggak kuliah, dia cuma bekerja biasa gitu. Kan jadinya itu kayak nggak boleh gitu loh, kayaknya itu saya itu harus dapat cah kuliahan juga atau pegawai gitu Mbak. Jadi karena saudara Mbak Rafika ini menganggap kalau calon dari Mbak Rafika nggak kuliah itu bisa dibilang tidak selevel gitu ya Mbak. Jadi tidak seperti tidak merestui seperti itu ya Mbak. Nah, permasalahan ini tuh ada sejak kapan Mbak? Setahu saya itu kayak tahun-tahun kemarin itu biasa saja Mbak, tapi setelah pernah datang ke rumah tunangan saya itu kayak saudara ibu saya itu kayak berubah pikiran gitu loh Mbak, ya sekitar 2 bulanan yang lalu. Berarti udah 1 tahun tapi waktu berubahnya 2 bulan yang lalu. Iya, Seperti itu ya, Mbak. Nah ini kan masalah dengan bisa dibilang bukan dari keluarga ibu gitu ya. Mbak Rafika sudah melakukan hal apa saja sih untuk mengatasi dari masalah ini supaya ibu saudaranya ibu bisa setuju seperti itu? Ya saya bilang gini Mbak,
nggak apa-apa, kalau nasib kan Allah yang ngatur gitu loh mbak, rezeki sudah diatur kan. Kalau jodoh ya ngapain mau itu pisah gitu kan, kita sama-sama suka gitu mbak. Saya sudah bilang seperti itu mbak sama dia. Lalu respon dari saudara ibu itu gimana ketika Mbak Rafika bilang seperti itu? Ya responnya ya itu, Ya apa-apa, nangis aja nggak apa-apa Mbak. kayak nggak usah gitu sama dia gitu kan. Iya dia itu kayak intinya itu kayak nekan saya gitu loh mbak, kan saya kan nggak anaknya dia gitu, tapi kok dia kayak keterlaluan gitu loh mbak sama saya, nggak memikirkan perasaan saya. Seperti itu ya Mbak. Lalu itu kan saudara ya, tapi kalau dari pihak kedua orang tua Mbak Rafika sendiri menghadapi masalah ini seperti apa Mbak? Ya mereka nggak apa-apa mbak, yang penting saya itu senang gitu, anaknya itu senang bahagia gitu. Tapi cuma satu orang itu aja mbak yang tidak suka gitu loh mbak sama hubungan saya. Berarti dari orang tua Mbak Rafika itu setuju-setuju aja ya Mbak, tapi saudara ibu Mbak Rafika aja yang tidak setuju seperti itu ya Mbak. Iya. Nah dari masalah ini tuh orang tua supportnya gimana Mbak? Ya orang tua sangat mendukung mbak, sama-sama kan saya sudah itu, dia dari pihak laki-laki mau tunangan, ya orang tua ya setuju-setuju aja gitu, sampai sekarang kita udah tunangan gitu. Jadi orang tua itu nggak ada masalah. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa permasalahan Mbak Rafika ini mengenai dari saudara dari ibu yang tidak setuju Mbak Rafika tunangan dengan calon Mbak Rafika yang bisa dibilang mohon maaf tidak kuliah, cuma kerja saja. Jadi pihak saudara ibu merasa tidak sebanding dengan Mbak Rafika, seperti itu ya. Iya mbak. Oke, selanjutnya di sesi ini kita itu akan menggunakan terapi zikir seperti itu ya Mbak. Nah, tujuan dari terapi zikir ini adalah untuk sebagai obat atau pengobatan, obat Islam lah, bisa alternatif Islam seperti itu. Dimana nanti dalam terapi zikir ini kita itu mendekatkan diri kepada Allah seperti itu ya Mbak, karena berzikir itu kan untuk mengingat Allah, jadi nantinya supaya kita kehidupannya lebih baik dan pastinya akan lebih dekat kepada Allah, seperti itu ya Mbak. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Kita langsung saja mulai prosesnya ya Mbak. Sebelum kita mulai terapi zikir, kita berwudu terlebih dahulu ya Mbak. Mari saya antar Mbak. Silakan Mbak, mari duduk. Bagaimana Mbak rasanya setelah melakukan wudhu? Lebih tenang mbak, lebih segar. Alhamdulillah lebih tenang ya Mbak. Jadi kita bisa mulai terapi zikirnya ya Mbak ya. Sebelumnya kita ambil ini dulu tasbih. Mbaknya bisa posisinya duduk rileks, jangan tegang. Pokoknya seenaknya Mbak aja duduknya. Udah tenang, udah. Jangan tegang, santai. Nah, proses zikir ini nanti kita ada istighfar, ada takbir, tahmid, tasbih seperti itu ya Mbak. Nanti kita baca 33 kali ya. Sudah paham Mbak? Oke, kita mulai saja ya. Mohon maaf Mbaknya bisa pakai ini. Oke. Sudah tenang, relax, sudah. Kita itu istighfar dahulu ya Mbak, ikutin saya. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Selanjutnya kita illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya kita tasbih ya Mbak. Subhanallah, 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 subhanallah. Selanjutnya yaitu tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selanjutnya takbir Mbak ya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak 33 kali juga ya Mbak. Bagaimana Mbak perasaannya setelah berzikir, rasanya seperti apa? Rasanya hati saya lebih tenang, Mbak. Lebih tenang ya. Selain lebih tenang, Kayak pikiran saya itu sudah lebih kayak tidak memikirkan hal-hal itu lagi. seperti itu. Yang pastinya lebih tenang gitu ya Mbak, sama pikiran kayak nggak Lebih kemana-mana, lega seperti itu ya. Kita bisa ulang lagi ya Mbak, dari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Terima kasih Mbak Rafika sudah mengikuti proses zikir dengan hati yang ikhlas, pastinya tulus dari hati seperti itu ya Mbak. Nah, pesan dari saya nanti Mbak Rafika bisa melakukan terapi zikir ini di rumah setiap hari. Tadi istighfar 33 kali, terus la ilaha illallah 33 kali, subhanallah 33 kali, terus kemudian ada alhamdulillah 33 kali, kemudian juga ada Allahu Akbar 33 kali. Nah itu bisa Mbak Rafika lakukan di rumah secara istiqomah ya Mbak, teratur supaya bisa dibilang kalau udah istiqomah kan pasti ada hasilnya ya Mbak, daripada yang seseorang yang cuma melakukan satu kali saja seperti itu ya Mbak. Apakah sudah paham? Paham, Mbak. Nah ini kan sudah melakukan prosesi terapi dzikir ya Mbak. Nah pesan dan pengalaman Mbak Rafika setelah melakukan terapi dzikir ini apa Mbak? Pengalaman saya setelah melakukan terapi dzikir ini itu kayak kan saya awal mulanya jarang ya Mbak berzikir. Jadi ini tuh bisa menjadikan pengalaman buat saya kalau saya itu harus rajin-rajin lagi untuk berzikir gitu. Kalau pesan saya untuk orang-orang yang mempunyai hati kayak grunjel, kayak gak enak gitu, lebih baik disarankan untuk berzikir. Seperti itu ya Mbak. Kalau gitu ada yang mau ditambah lagi atau pertanyaan? Enggak, Mbak. Tidak ada ya, sudah cukup ya Mbak. Kalau sudah cukup, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini ya Mbak. Terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya. Terus semoga terapi zikir kali ini bermanfaat untuk Mbak Rafika. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Mbak Rafika. Terima kasih ya Mbak Rafika. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya, Mbak Mbak. Dewi.